Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Kasih Melani, NIM 2019 30 10 067, kelas STEM 19B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas praktikum dari mata kuliah mikroprosesor yang berjudul Dasar Komunikasi Serial Monitor. Baik, di layar ini sudah tertampil software Tinkercad, yang dimana software ini, Tinkercad ini untuk membuat suatu program atau langkah untuk praktikum ini. Baik, yang pertama saya menggunakan alat dan bahan seperti software Tinkercad, kemudian modul, kemudian ada Arduino, kemudian ada LCD karakter 16 kali 2, dan kemudian ada potensiometer dan resistor. Di sini saya akan menjelaskan program dari Tinkercad ini, program yang sudah saya buat, yang saya ikuti pada modul praktikum. Di sini sudah ada skematiknya dari percobaan 1. Yang pertama ada include liquid crystal. Itu library yang digunakan untuk mengaktifkan LCD. Kemudian ada liquid crystal LCD 2734556, itu pin-pin yang di Arduino yang terhubung ke liquid kristalnya. Integer detik sama dengan 0, menit sama dengan 1. Artinya integer itu tipe data yang menyimpan nilai baru, nilai dari minus 36.000 sampai 36K. Nah, jadi nilai detik sama dengan 0, menit sama dengan 1. Boolean kondisi sama dengan high. Nah, boolean itu tipe data yang menyimpan nilai antara 1 atau 0, atau disebut high atau low. Kemudian ada void setup. Di sini terdapat void setup. Void setup ini program yang dijalankan hanya 1 kali. Kemudian ada LCD begin. LCD begin 16,2. Nah, jadi di sini artinya itu untuk kristal library-nya biasanya ditulis di LCD begin 16,2, itu ukuran LCD-nya. Kemudian ada serial begin 38400, itu artinya kita mengaktifkan serial monitor dengan kecepatan sesuai dengan ini nilainya 38400. Kemudian ada LCD print. LCD print sini tertampil tulisan Hello World. LCD print ini nanti akan kelihatan tulisan awal saat LCD dinyalain, itu tulisan Hello World. Misalnya kita mau tulis nama di sini, misalnya nama saya Dita Kasih Melani, nanti akan tertampil di LCD-nya itu nama saya sendiri, Dita Kasih Melani. Nah, seperti itu contohnya. Nah, jadi nanti akan kelihatan tulisan awalnya Hello World atau enggak nama kita sendiri. Kemudian ada void loop. Void loop ini program yang dijalankan berulang-ulang. Nah, kemudian ada LCD set cursor 0,1. Nah, berarti dia akan mengprint di kolom ke 0 dan baris ke 1. Kemudian ada LCD print menit. Nah, nanti ada nanti ke
nanti dia akan ngeprint atau membaca, nanti menit itu akan bernilai 1. Kemudian ada LCD set kursor. LCD set kursor 3,1. Terus LCD print detik. Nah, berarti yang akan di print itu LCD print. Tadi kan nilai detik itu 0, maka akan menampilkan nilai 0. Delay-nya di sini delay-nya 1000. Misalnya kita mau delay-nya itu 5000, berarti 5 detik. Yang pertama itu if menit sama dengan 0, n detik sama dengan 0, kondisi sama dengan low. Kemudian ada perintah if detik lebih kecil daripada 0. Nah, tadi kan nilai menitnya -1 lebih besar daripada 0, berarti akan terpenuhi dengan 59. Nah, nanti bakal ulang lagi ke awal. Jadi nanti habis nilai detiknya 0, nilai menitnya 0, maka nanti akan berubah menjadi low. Tanda kurung ini artinya sebuah program itu sudah dikatakan selesai. Saya akan mencoba untuk start simulation dari skematik ini. Apakah akan berhasil? Dan waktunya dimulai dari detik ke 59. Nah, seperti ini. Ada tulisan hello world seperti pada void setup. Kenapa dia tidak muncul berkali-kali? Karena terdapat pada void setup. Void setup tadi fungsinya untuk menjalankan program itu hanya 1 kali, bukan berulang kali. Di sini terdapat detiknya. Detiknya tadi mulainya di detik ke 59, ini sudah berkurang. Jadi sudah dijelaskan habis nanti nilai detiknya 0, itu nilai menitnya 0, maka nanti akan berubah menjadi low ini. Oke, baik. Saya akan melanjutkan langkah percobaan yang kedua dengan masih dengan skematik yang sama seperti percobaan 1. Di sini sudah tertampil program atau codingannya. Yang sudah ada pada modul. Di sini yang pertama ada include liquid crystal, itu sama halnya dengan penjabaran yang tadi, yaitu library yang digunakan untuk LCD. Kemudian ada liquid crystal LCD 2734556, itu nama library-nya. Dinamakan library-nya itu LCD dan pin-pin yang digunakan atau yang dihubungkan ke LCD-nya. Kemudian ada boolean kondisi sama dengan low. Boolean kondisi sama dengan low.
Boolean itu tipe data yang menyimpan nilai 1 atau 0, di mana kondisi tersebut hanya ada 1 atau 0, high atau low. Kemudian ada string text sama dengan string text. String text ini merupakan tipe data yang bisa menyimpan kalimat dalam teks. Di sini bertuliskan string text. String text. Coba. Kemudian ada void setup. Void setup ini program yang dijalankan hanya satu kali. Kemudian ada LCD begin 16,2, itu ukuran LCD-nya. 16,2 ini adalah ukuran LCD. Dia berfungsi untuk mengaktifkan LCD-nya nanti. Kemudian ada serial begin 38400, ini berfungsi untuk mengaktifkan serial monitor dengan kecepatan berdurasi 38400. Kemudian ada LCD print Hello World. Untuk LCD print ini fungsinya untuk mengeprint tulisan seperti tulisan ini. Tulisan Hello World ini akan tertampil pada LCD di sini. Kemudian ada void loop. Void loop ini fungsinya untuk fungsinya itu program yang dijalankan berulang-ulang atau berulang kali, tidak hanya sekali. Kemudian ada ini perintah if serial available dalam kurung tanda seru sama dengan 0. Kemudian ada chart buff sama dengan serial read. Di sini dimaksudkan yaitu ada data di serial monitor atau nilai di serial monitornya itu tidak sama dengan 0. Char buff sama dengan serial date read, apa yang tertampil di serial monitor bahkan disimpan di buff ini. Kemudian char merupakan tipe data yang bisa menyimpan karakter untuk penamaan di sini menggunakan buff. Kemudian ada if buff sama dengan ini. Kemudian ada text. Kemudian ada kondisi sama dengan high. Kondisi di sini yaitu high, yang artinya jika teks yang tertampil adalah garis tengah, yang tertampil di serial monitor itu garis lurus, maka nilai teksnya sama dengan kosong atau 0. Jadi nilai teksnya itu petik 2 nih. Petik 2. Jadi teksnya sama dengan 0. Kondisi sama dengan high, jadi kondisinya sama dengan high. Ini. Kondisinya sama dengan high. Kemudian ada if buff tanda seru sama dengan titik ganda, dan buff tanda seru ini itu buff tidak sama dengan garis miring. Artinya jika buff tidak sama dengan garis miring dan buff tidak sama dengan garis tengah. Kemudian ada teks sama dengan teks plus buff. Jadi jika yang tertampil di serial monitornya bukan garis dan bukan garis miring, maka teks sama dengan teks plus buff. Di sini bakal menampung hasil pembacaan dari atau bakal menampung karakternya. Misalnya karakter yang pertama itu A, karakter kedua itu B. Jadi bakal tertampil AB. Kemudian di sini if buff sama dengan dan petik garis miring tanda petik dan kondisi sama dengan high. If buff sama dengan garis miring dan kondisi sama dengan high. Kemudian ada LCD clear. LCD let set cursor 0,1, LCD print
itu LCD print text, kemudian delay-nya di sini dikasih delay 250. Kemudian ada kondisi sama dengan low. Kondisi sama dengan low dari sini diartikan sebagai if buff sama dengan tanda petik garis miring tanda petik dan kondisi sama dengan high. Maksudnya jika buff sama dengan garis miring dan kondisinya sama dengan high kemudian ada LCD clear. LCD clear pertama akan membersihkan dulu LCD-nya. Kemudian ada LCD set kursor 0,1. Kemudian ada LCD print text. Jadi teks yang sudah tertampung A dan B tadi, A, B, C itu jadi dia itu bakal ditampilkan ke LCD ini. Nah, delay-nya itu dikasih 250. Dan kondisinya bakal low. Kondisi sama dengan low, artinya kondisi nantinya akan jadi low. Di sini di percobaan 2 ini perintahnya menulis karakter ke LCD 16x2 melalui komunikasi serial atau skematik sama dengan percobaan 1 tadi. Di sini sudah ada skematiknya, kemudian dan sketch programnya di sini. Kemudian perintah yang kedua itu disuruh untuk buka serial monitor. Serial monitor di sini kita buka. Kemudian ketikkan karakter atau kalimat sesuai dengan kehendak. Misalnya di sini kita ketikkan nama saya sendiri sebagai contoh. Di sini kita akan play atau start simulation. Nantinya akan LCD ini akan menampilkan tulisan Hello World dan nama ini. Coba kita start. Nantinya akan tertampil tulisan Hello World. Kenapa dia sekali saja munculnya? Karena posisinya berada pada void setup. Void setup ini tadinya berfungsi sebagai tampilan program yang hanya dijalankan satu kali saja. Kita akan mencoba untuk menampilkan program yang ada di serial monitor atau tulisan yang ada di serial monitornya. Kita send. Sini sudah tertampil. Kita ulangi lagi. Sini kita hapus. Kemudian kita start. Hello World. Kemudian kita send. Akan muncul nama di LCD tersebut. Seperti ini contohnya. Atau nama lain. Misalnya mikroprosesor. Kita send. Kemudian nantinya akan tertampil di layar LCD. Contohnya seperti ini.
Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk percobaan ketiga dengan perintah membuat menu pada LCD karakter 16x2 dengan Arduino. Seperti ini. Di sini sudah ada skematiknya, tapi di percobaan ketiga ini ditambahkan push button, 2 push button. Codingan untuk codingan atau programnya juga akan berbeda dengan percobaan 1. Di sini saya akan menambahkan push button dulu. Kaki ini ke ground. Ini juga ke ground. Sini saya akan mengubah warna kakinya, kabelnya. Baik. Selanjutnya kita akan masukkan kode programnya. Di sini sudah ada tampilan programnya ya dari percobaan 3. Yang pertama terdapat include seperti halnya dengan percobaan 1 tadi. Udah include liquid crystal, itu fungsinya library untuk LCD di sini. Ini ada potensio, ada resistor, dan ada push button. Kemudian di sini ada define pin tombol 11 di kaki 8, define pin tombol 12 kaki 9. Sini. Maksud dari define ini yaitu define itu tipe data. Jadi define ini bisa menampung berbagai macam karakter atau nilai. Jadi di sini define pin tombol 1 tombol 8 itu artinya define pin tombol 1 ini nilainya 8. Kemudian liquid crystal LCD 2734556 itu sama halnya dengan tadi, itu maksudnya sebuah penamaan library untuk LCD, terus pin ini nanti bakal turun ke LCD-nya. Kemudian ada boolean kondisi sama dengan low. Boolean kondisi sama dengan low itu boolean ini tadi kan tipe data yang menyimpan nilai high atau low, kondisi low atau nol. Kemudian ada void setup. Void setup tadi fungsinya itu program yang dijalankan hanya 1 kali. Kemudian ada pin mode kekurung pin tombol 11 input
pull up. Pin mode, pin tombol 2 input pull up. Nah, pin tombol input pull up ini tandanya pin tombol 1 terhubung sama resistor yang terhubung ke VCC. Di sini, kaki resistor ini akan terhubung ke VCC dari LCD ini. Kemudian ada LCD begin. LCD begin 16,2 itu ukuran LCD-nya, ukuran LCD ini. Kemudian ada serial begin 38400. Itu untuk mengaktifkan serial monitornya. Kemudian terdapat LCD print, membuat menu. LCD print ini nanti ada tulisan membuat menu. Membuat menu ini nanti akan tertampil di LCD di sini. Seperti misalnya Assalamualaikum, tulisan Assalamualaikum. Tulisan Assalamualaikum ini nantinya akan tertampil di LCD ini. Kemudian ada set kursor 0,1. Set kursor 0,1 ini nantinya di LCD kursornya atau akan diarahkan ke dari satu kolom 1. Kemudian ada LCD print dengan Arduino, sama halnya dengan LCD print membuat menu tadi. Tulisan dengan Arduino ini akan di-print atau akan ditampilkan ke LCD ini. Di sini dipakai delay 3000, berarti delay-nya 3000 atau 3 detik. Kemudian ada LCD clear. LCD clear maksudnya setelah 3 detik ini, delay 3 detik ini, LCD-nya atau tulisannya nanti akan kehapus. Sesuai dengan perintah ini, delay-nya. Kemudian ada void loop. Void loop, menu 1. Nah, berarti itu coding untuk menu. Kemudian untuk ini tombol 11 sama dengan digital read dalam kurung pin tombol 11. Tombol 12 sama dengan digital read pin tombol 12. Nah, berarti tombol 1 ini menampung pembacaan dari pin tombol 1 atau ketika tombol 1 itu ditekan. Nah, kemudian ada if tombol 11 sama dengan low. Ini maksudnya jika tombol 1 ditekan, LCD.clear dan balik ke menu 2. Balik ke menu 2. Di sini. Kemudian ada LCD clear. LCD clear, go to menu 2, delay 200. Atau bisa juga 500. Delaynya bisa 500, bisa 1 detik. Ini kecepatan ke push button-nya. Kemudian ada if tombol 12 sama dengan low. Nah, kemudian ada timer plus delay 200 atau delay 500. Nah, artinya jika tombol 2 ditekan itu nilai dari time-nya bakal bertambah. Jika 1 kali ditekan ditambah 1, jika 2 kali ditekan berarti ditambah 2. Kemudian terdapat LCD set kursor 0,0. Kemudian ada LCD print. LCD print sama dengan LCD print, jangan lupa like.
Ini hanya contoh, jangan lupa like. Kemudian tulisan ini nantinya akan di-print atau akan ditampilkan ke LCD ini. Kemudian waktu delay-nya dipakai 2000 atau 2 detik. Kemudian ada LCD set kursor 0,1, sama halnya dengan di atas ini. Kemudian ada LCD print and subscribe, kemudian delay-nya 1. Berarti nanti ditampilin yang ada di menu 1. Kemudian ada foto menu 1. Foto menu 1 tombol 12 sama dengan digital read pin tombol 12. If tombol sama dengan tombol 11 sama dengan low. Kemudian ada LCD clear. Kota menu 1, delay-nya 200. Berarti jika tombol 1 ditekan, berarti balik lagi ke menu 1 lagi. Kemudian ada if tombol 12 sama dengan low. Terus kurung ini, intensitas plus, delay-nya 200 atau bisa juga 500. Kemudian, maksudnya ini jika tombol 2 itu ditekan, satu kali nilai intensitasnya akan bertambah, muncul 1 setiap penekanan. Kemudian terdapat sel LCD set kursor 0,0. LCD print selamat menonton, seperti halnya dengan yang di atas ini. Kemudian delay-nya 1. Foto menu 2, nah nanti di menu 2 itu akan menampilkan tulisan-tulisan dan nilai dari intensitasnya. Kemudian ini tanda program itu sudah selesai. Kemudian saya akan mencoba untuk start simulation. Nanti akan dari LCD print ini akan ditampilkan ke sini. Awalnya itu membuat menu dengan Arduino. Kemudian jangan lupa like and subscribe. Maaf, ini harusnya ketika ditekan push buttonnya, di sini akan tertampil kode menu 1, yaitu menu 2. Maksud dari kode menu 2 ini nanti di menu 2 itu akan menampilkan tulisan-tulisan dari nilai dari intensitasnya seperti ini. Misalnya untuk LCD print selamat menonton dan terima kasih itu akan ditampilkan kembali di sini. Tapi ini karena ini nggak bisa ya. Mohon maaf, ini nggak bisa ditekan. Setelah melakukan langkah percobaan atau praktikum tadi, ada beberapa pertanyaan yang ada pada modul tersebut. Yang pertama itu, jelaskan fungsi serial print dan serial write pada Arduino, jelaskan perbedaannya. Yang pertama itu ada perintah serial print. Perintah serial print ini digunakan untuk menampilkan data ke serial monitor. Data yang ditampilkan dapat berupa karakter, bytes, bits, atau angka. Sedangkan untuk serial write, itu perintah yang digunakan untuk membaca data binar dari serial port. Atau soal yang kedua, cari informasi tentang parsing data pada Arduino. Parsing data ini
digunakan ketika kita membutuhkan beberapa data yang terhubung atau tergabung dalam satu kesatuan data. Parsing data biasanya digunakan pada komunikasi serial, di mana jika kita ingin mengirim beberapa data dalam satu serial dan untuk menerimanya kita perlu memecah data tersebut agar terpisah kembali. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan mengenai tugas praktikum mikroprosesor ini. Mungkin masih ada salah-salah kata maupun penjelasan dari saya pribadi, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.